Itu sah. Jangan kebunuh saya, jangan. Tahan, sudah tahan. Nanti biar saya buk. Jangan. Lia. Jangan saya bilang. Lia. Mama saya main. Oh, Lia, dengar mama nih. Sekarang mama, sekarang. Sudah. Lia, dengar mama nih. Mama saya ini ada main Free Fire. Ini sudah jam berapa, Nak? Ini hari apa? Aduh, Lia ini. Mama ini sekali. Lia. Lihat adik juga akhirnya ikut kamu nih. Bagaimana nih? Jil, berdiam dulu kok. Lia, ini hari apa? Hari apa? Ingatkah tidak? Ini hari Minggu, Nak. Terus jam berapa yuk? Waktunya apa? Sekolah minggu online kan mama? Nah itu, tapi Lia belum siap ini. Lia, mama mau bilang Lia bagaimana Lia mau kasih contoh buat adik dia sekarang. Adik, dengar juga Lia kan sudah remaja toh. Sudah waktunya dia atur waktu sendiri. Kapan bermain, kapan belajar. Dan saat ini waktunya untuk berdoa, beribadah, sekolah minggu, ingat tak tidak? Dia kan sudah remaja. Kapan lagi mama mau? Dia ini kan sudah remaja. Kasih contoh buat adik dia sekarang. Mama harapkan kakak Lia ini bisa kasih contoh buat adik dia untuk menumbuhkan iman sendiri, bukan dipaksa-paksa begitu. Siap-siap Ya sudah, nanti saya siap-siap sudah mau online. Tapi jangan asal-asal begini. Iya sudah masa sekolah, saya keluar. Iya, tapi beribadah itu bukan asal-asal seperti itu. Siapkan diri baik-baik. Yang terpenting itu siapkan hati untuk menuju Tuhan. Kasih contoh lah buat adik Gil ya. Sudah mas, sudah saya baca. Iya. Saya pergi. Ya adik ya. Gila ya orang pergi. Iya. Kamu siap-siap Ayo, ya? ayo. Semua siap-siap mau beribadah ya. Bye-bye. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar nih? Luar biasa. Sekolah Minggu GPI Papua hebat. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Yes. Masih semangat ya adik-adik di rumah? Masih kakak Leni. Jelas masih semangat kakak. Di hari ini kakak Leni akan menemani adik-adik bersama dengan kakak Suci dan kakak Lia. Dengan penuh sukacita, ayo kita semua menyanyi bersama lagu Ku Berbahagia dan lagu Sukacita, Oh Sukacita. Shalom adik-adik, sama-sama kita akan nyanyikan lagu Ku Berbahagia. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus di saat ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Katakan ku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Jadi adik-adik di rumah, semuanya berdiri sama-sama kita nyanyikan lagu Sukacita, Oh Sukacita. Semangat ya semuanya. Kakak, semangat ya. Jelas.
Adik-adik, siapkan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online, jenjang anak tanggung dan remaja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah yang akan kami lakukan. Berikan kami sukacita dan hati yang tenang, supaya kami bisa beribadah dengan baik dari rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan penuh sukacita adik-adik, mari kita menyanyi dari Terbit Matahari dan Burung Pipit yang Kecil. Selalu dengan semangat adik-adik ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya. Puji namanya Tuhan. Puji namanya, puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Masih semangat ya adik-adik di rumah? Di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 dan berakhir pada ayatnya yang kelima. Dan Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa mengerti maksud firman Tuhan. Berkati juga kakak pengasuh yang akan bercerita supaya menjadi berkat bagi kita semua dari hari lepas ke hari. Amin. Adik-adik, firman Tuhan akan dibacakan oleh kakak Suci. Kakak Suci. Terima kasih. Beginilah firman Tuhan. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Demikian firman Tuhan di hari ini.
Baik adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan cerita. Yang bercerita hari ini adalah Kakak Lia. Kita panggil ya adik-adik ya. Kakak Lia. Tarang! Halo adik-adik yang di rumah. Hari ini ketemu lagi dengan Kakak Lia. Minggu lalu kan adik-adik sudah belajar tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan baik. Sebelum kakak bercerita tentang Timotius di hari ini, kakak mau tanya dulu kepada adik-adik. Minggu lalu kan kita sudah belajar bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan baik. Hari ini kakak mau tanya, kira-kira adik-adik selama masa pandemi dan tinggal di rumah sudah mengatur waktu di rumah dengan baik atau belum? Kakak punya 3 daftar checklist kegiatan anak tanggung dan remaja selama masa pandemi di rumah. Nanti adik-adik semua tinggal cocokkan mana daftar kegiatan yang paling mirip dengan kegiatan adik-adik selama di rumah. Checklist yang pertama adik-adik, bangun pagi, langsung berdoa pagi dulu, terus main HP, nonton TV. Kalau bosan nonton TV, main dengan teman-teman, terus mandi siang. Terus makan siang, bosan lagi main HP atau nonton TV sampai sore. Terus mandi sore, belajar, makan malam, terus tidur deh. Itu checklist yang pertama. Checklist yang kedua, bangun pagi, berdoa pagi sendiri nih. Terus mandi pagi. Setelah itu belajar dari rumah. Kan sekarang lagi musim pandemi, jadi harus belajar. Terus main HP, entah main game atau main sosmed. Terus makan siang, tidur siang, bangun tidur, main HP lagi. Terus atau kalau misalnya malas main HP bisa nonton TV, lalu mandi sore. Setelah itu masihlah menyempatkan waktu untuk bantu-bantu orang tua di rumah, entah siram tanaman lah atau membersihkan rumah lah. Setelah itu makan malam, sebelum tidur ada ibadah keluarga dulu dan keluarga, baru tidur. Itu checklist yang kedua. Checklist yang ketiga, bangun pagi, terus mandi pagi, main HP atau main sosmed gitu. Tapi kalau sudah bosan main HP atau main sosmed, biasanya keluar dan main dengan teman-teman di luar di sekitar rumah. Terus makan siang, habis makan main lagi sampai sore, kadang sampai malam. Terus makan malam, baru deh langsung tidur. Jadi itu checklist yang ketiga. Jadi ada 3 daftar kegiatan anak-anak selama masa pandemi. Adik-adik cocokkan mana jadwal kegiatan yang paling mirip dengan keseharian adik-adik. Jawab yang jujur ya adik-adik. Ya adik-adik, dari 3 daftar kegiatan tadi, kakak percaya adik-adik pasti selain hanya bermain dan beraktivitas lain di rumah, adik-adik juga menyempatkan waktu untuk berdoa di rumah dan beribadah. Selain berdoa pribadi sendiri-sendiri, adik-adik juga pasti diajak oleh papa dan mama untuk ada dalam ibadah keluarga. Seperti adik-adik di rumah yang menyempatkan waktu untuk beribadah, berdoa, membaca Alkitab bersama-sama dengan papa dan mama di rumah. Dalam perjanjian baru ada salah seorang tokoh perjanjian baru yang sejak kecilnya ia diajarkan oleh keluarganya untuk rajin berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tokoh itu bernama Timotius. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Timotius. Sebelum kita mulai belajar, kakak ingin memperlihatkan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar untuk mengenal siapa ibu dan nenek dari Timotius. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana iman Timotius bertumbuh. Dan yang ketiga, kita akan belajar apa sih artinya iman yang tulus dan ikhlas. Dan yang keempat, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang tulus ikhlas seperti Timotius. Perhatikan ya adik-adik, kita lanjutkan. Adik-adik, Timotius adalah seorang tokoh perjanjian baru. Timotius lahir dan dibesarkan di Listra. Ayah Timotius adalah seorang Yunani, sedangkan ibu Timotius dan neneknya adalah orang Yahudi. Ibu Timotius bernama Ibu Eunike dan neneknya bernama Nenek Lois. Ibu Timotius bernama Ibu Eunike dan nenek Timotius bernama Nenek Lois. Timotius tumbuh menjadi seorang remaja yang takut Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua karena sejak kecil
Timotius sudah diajarkan oleh Ibu Eunike dan Nenek Lois tentang firman Tuhan. Ibu Eunike dan Nenek Lois selalu mengajak Timotius untuk pergi beribadah di sinagoge. Sinagoge adalah tempat beribadah bagi orang Yahudi. Tidak hanya mengajarkan Timotius untuk membaca kitab suci, untuk berdoa, dan pergi beribadah ke sinagoge, tetapi Ibu Eunike dan Nenek Lois juga selalu memberi contoh dan menjadi teladan bagi Timotius. Mereka memberikan teladan hidup sebagai orang beriman yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Karena keteladanannya, Timotius dikenal sebagai seorang remaja Kristen yang taat kepada Allah. Timotius terkenal sampai ke Listra dan juga ke Ikonium. Rasul Paulus telah mengenal sejak ia masih kecil. Paulus tahu bahwa Timotius adalah anak yang taat dan menghargai orang tua. Sehingga Paulus menyebut Timotius sebagai saudaraku dan anakku yang kekasih. Sejak masih remaja, Rasul Paulus mengajak Timotius untuk bersama-sama dengan Rasul Paulus pergi memberitakan Injil ke kota-kota lainnya. Rasul Paulus menyebutkan bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman tulus ikhlas itu artinya bagaimana ya adik-adik? Arti iman yang tulus ikhlas yang pertama, yaitu memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dalam segala keadaan, baik saat senang maupun saat susah. Artinya, adik-adik tidak hanya percaya kepada Tuhan kalau adik-adik sedang bahagia saja, tapi saat adik-adik sedang sedih, adik-adik sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Arti iman yang tulus ikhlas yang kedua, yaitu adik-adik memiliki iman yang bersih kepada Tuhan dan tidak pura-pura. Arti iman yang tidak pura-pura artinya adik-adik percaya kepada Tuhan tidak hanya saat adik-adik sedang menginginkan sesuatu saja. Jadi kalau misalnya punya keinginan, misalnya pengen punya handphone baru, rajin berdoa. Nanti kalau misalnya handphonenya sudah dibeli, adik-adik sudah tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Itu artinya iman adik-adik adalah iman yang pura-pura. Jadi ada dua arti iman yang tulus ikhlas. Yang pertama yaitu iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Dan yang kedua memiliki iman yang bersih kepada Tuhan dengan tidak pura-pura. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar melihat bagaimana kehidupan Timotius yang tumbuh menjadi seorang remaja Kristen yang takut Tuhan dan sangat dikagumi oleh orang-orang di Listra maupun di Ikonium. Kira-kira adik-adik yang di rumah, anak-anak tanggung dan remaja GPI Papua yang di rumah, rindu tidak ingin menjadi seperti Timotius di masa remajanya yang tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan dan dikagumi oleh orang-orang di sekelilingnya? Buat semua anak tanggung dan remaja yang ingin belajar menjadi seperti Timotius yang tumbuh menjadi remaja yang takut Tuhan, kakak akan bagikan 3 tips sehingga hari ini kita akan belajar menjadi anak-anak yang punya iman yang tulus dan ikhlas. Yang pertama, kita harus membiasakan diri dekat dengan Tuhan. Lewat cara kita bisa berdoa baik secara pribadi maupun berdoa dengan keluarga. Yang kedua, kita bisa membiasakan diri untuk mencintai firman Tuhan. Caranya, kita bisa rajin baca Alkitab setiap hari, baik itu baca Alkitab sendiri-sendiri ataupun baca Alkitab bersama dengan keluarga. Dan tips yang ketiga yaitu kita harus membiasakan diri menjadi anak-anak baik. Artinya, kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi anak baik itu seperti rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, dengar-dengaran perintah orang tua, terus menyayangi teman, tidak suka berkelahi, aktivitasnya tepat waktu, makan misalnya, tidur misalnya, belajar misalnya harus tepat waktu, lalu tidak mengeluarkan kata-kata makian atau kata-kata kasar kepada teman maupun kepada keluarga, dan sebagainya. Jadi ada 3 tips untuk adik-adik di rumah yang ingin memiliki iman yang tulus ikhlas. Yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Yang kedua, adik-adik harus rajin baca Alkitab dan hidup sebagai anak-anak yang baik sesuai dengan firman Tuhan.
Adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang kepada anak-anak yang mau belajar taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Jadi, buat adik-adik di rumah yang misalnya masih malas berdoa, masih malas baca Alkitab, adik-adik jangan ragu. Saat adik-adik mau datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menerima adik-adik. Buat adik-adik yang papa mamanya sibuk, tidak ada salahnya kalau adik-adik yang terlebih dahulu mengajak atau mengingatkan papa dan mama untuk ada dalam ibadah keluarga di rumah. Demikian cerita Kakak Lia hari ini tentang kisah hidup Timotius. Semoga adik-adik di rumah, kita semua bisa belajar menjadi anak-anak yang punya iman, yang tulus dan ikhlas seperti Timotius. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kakak Lia untuk cerita tentang hidup Timotius di saat ini yang bisa menjadi pedoman bagi anak-anak sekolah minggu GPI Papua. Adik-adik, di saat ini kakak ada punya kuis loh buat adik-adik. Kalau tadi adik-adik mendengar cerita Kakak Lia dengan serius, kakak yakin adik-adik akan bisa menjawab kuis di saat ini. Kalau adik-adik di rumah bisa menjawab dengan benar, akan mendapat 1 tanda love dari kakak. Semangat adik-adik ya. Mulai. Pertanyaan pertama. Siapa nama ibu dan nenek dari Timotius? Kakak bantu ya. Cring, 1 tanda love buat adik. Benar sekali. Jawabannya adalah Ibu Eunike dan Nenek Louis. Siap-siap untuk pertanyaan kedua. Bagaimana caranya iman Timotius bisa bertumbuh sejak kecil? Kakak ada punya gambar ya, adik-adik lihat. Apakah seperti gambar yang di sebelah tangan kiri kakak? Ataukah seperti di tangan kanan kakak? Cring! Benar sekali, jawabannya ada pada gambar di sebelah kiri kakak. 1 lagi tanda love buat adik-adik. Siap-siap untuk pertanyaan ketiga adik-adik. Apa artinya iman yang tulus ikhlas? Apakah percaya kepada Tuhan Yesus karena ada keinginan tertentu? Ataukah percaya kepada Tuhan Yesus saat susah maupun senang? Jawabannya mana adik-adik? 1 lagi tanda love buat adik-adik. Jawabannya adalah percaya kepada Tuhan Yesus baik saat susah maupun senang. Selamat ya adik-adik buat semua yang sudah menjawab dengan benar dan mengumpulkan tanda-tanda love di hari ini. Dan juga dengan penuh sukacita dan semangat sudah mendengarkan cerita dari Kakak Lia dan terlebih lagi sudah berpartisipasi di dalam menjawab semua kuis-kuis di saat ini. Adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9. Kita ucapkan secara bersama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9. Dengan sikap berdoa, kita nyanyikan Bapa Ku Datang Padamu. Dan sungguh-sungguh katakan adik-adik, Bapa Ku Datang Padamu. Bapa Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu.
Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu online kami. Di hari ini kami sudah belajar tentang Timotius. Kami rindu ingin menjadi anak dan remaja Kristen yang bisa menjadi teladan seperti Timotius. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, sekarang ini di masa pandemi COVID-19, kami harus tinggal di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya dengan penuh kesabaran dan juga dengan penuh sukacita kami bisa belajar dari rumah sambil tetap menjaga kesehatan. Di saat ini kami juga ingin berdoa bagi persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus mau menerimanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi papa, mama, dan semua keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, dan juga bagi para guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga kami semua. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kakak Lia. Ya, Kak Suci. Aduh, Kakak Leni. Tidak rasa waktu kita sudah habis nih. Sekali, bro, masih semangat. Masih Rasa. semangat sekali. Nah, adik-adik yang di rumah, demikian sekolah minggu online kita di saat ini. Tiba saatnya kita berpisah dan ingat, selalu jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Selamat hari Minggu semua. Hari Minggu. Sampaikan salam buat Papa dan Mama di rumah. Selamat ya untuk orang rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dan berkati. Dadah, bye-bye.